Ketua Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SB, meluapkan kekecewaannya usai bakal capres yang Demokrat dukung, Anies Baswedan, berkhianat bersama Partai Nasdem. Kekecewaan tersebut SB sampaikan dalam rapat darurat bersama jajaran MTP Demokrat di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023. Pasalnya, Anies secara sepihak tiba-tiba menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres, tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS selaku mitra koalisi. Bahkan, PKB telah menyetujui tawaran duet Anies Cak Imin tersebut. Deklarasi Anies Cak Imin disebut bakal dilakukan hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Melalui rapat darurat yang dipimpin oleh SB, Demokrat akhirnya secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Demokrat turut menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mereka meninggalkan Nasdem dan PKS yang masih mengusung Anies. Berikut 7 poin kekecewaan SB terhadap Anies. 1. SB tak pernah bayangkan Anies berkhianat. SB menjelaskan rapat yang dia pimpin di Cikeas itu sangat penting. Sebab, dirinya tidak pernah menyangka Anies akan berkhianat. SB menyampaikan, Demokrat harus menyikapi dan merespons perkembangan tersebut, yakni soal Anies menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Sebab, berdasarkan art partai, Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menentukan Demokrat berkoalisi dengan partai mana dalam Pilpres, sekaligus juga menentukan siapa capres dan cawapres yang hendak diusung. 2. SB bersyukur ditolong Allah dijauhkan dari pemimpin tidak jujur. Meski dikhianati, SB masih mencoba mengambil sisi positif dari peristiwa itu. SB mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati oleh Anies dan Nasdem. Jika dipikir-pikir, SB merasa Demokrat justru sedang ditolong oleh Allah. Dia menyebut mereka tidak diizinkan Allah untuk mendukung seseorang yang ternyata tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Menurut SB, jika sekarang saja sudah tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya, bagaimana nanti jika menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? 3. SB tak menyangka Anies seperti itu, bandingkan dengan pengalamannya jadi capres. SB mengakui dirinya tidak naif lantaran pernah jadi capres 2 kali, di mana SB memenangi keduanya. Namun, selama menjadi capres, SB menegaskan tidak pernah ada kejadian seperti yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem ini. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali, dan tidak ada yang saya rasakan seperti 3 hari lalu itu, kata SB. SB menyadari politik memang penuh strategi, taktik, dan siasat. Hanya saja, kata dia, dirinya tidak menyangka Anies bisa bertindak sejauh itu. 4. Sudah diingatkan apakah mau percaya kepada Anies dan Nasdem. SB mengatakan, dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam KPP. SB mengatakan, teman-temannya itu bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SB lantas mengatakan, saat itu dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban SB, teman-temannya menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan. Ternyata, setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan bakal calon presiden, capres, Anies Baswedan, SB menilai perkataan teman-temannya itu benar. 5. Bingung kenapa Anies jadi begitu. SB mengatakan, Anies Baswedan berkali-kali datang mengunjungi dirinya ketika diusung sebagai bakal calon presiden, capres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. SB mengungkapkan, Anies selalu membawa kata-kata yang luar biasa baik dalam setiap kesempatan bertemu. Awalnya, SB mengatakan masih segar diingatannya ketika Anies datang berkunjung ke Cikeas pada 25 Agustus 2023 lalu. Menurut SB, dalam pertemuan seminggu lalu itu, Anies mengatakan bahwa dirinya akan mendeklarasikan koalisi beserta calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres, pada awal September 2023. Namun, Anies malah memberi kejutan dengan tiba-tiba memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapresnya. Bahkan, SB mengungkapkan, Anies tidak mengucapkan apa-apa kepada dirinya usai memberikan kejutan tersebut. 6. Paham kader Demokrat marah buntut pengkhianatan Anies. SB menyatakan dirinya paham kader Demokrat di seluruh Indonesia pasti marah atas apa yang dilakukan Anies Baswedan. Dia bahkan mendapat banyak pesan dari mana-mana usai pengkhianatan Anies terbongkar.
Musang berbulu domba itu kalau dalam peribahasa maksudnya di depan bersikap baik lembut, penuh persahabatan, di balik itu kalau kita lengah kita akan dimakan sampai habis, sambungnya. 7. Dikhianati Anies, SB puja-puji Ganjar Prabowo. Sementara itu, SB memuji-muji cara capres lain dalam mengajak Demokrat untuk bergabung dengan mereka. Walau Demokrat mendukung Anies, SB mengakui ajakan-ajakan untuk keluar dari koalisi tetap ada. Hanya saja, kata dia, ajakan yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto termasuk santun dalam politik. Misalnya pihak Pak Ganjar itu mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau. Ditandai dengan Mbak Puan dan Ahaye bertemu. Kedua, Pak Prabowo. Beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan ajakannya, ungkap SB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!